Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu sebelum kita ngaji. Semoga diberkahi oleh Allah. Sedikit apapun yang kita pelajari hari ini, biasanya cuma setengah jam, tapi mudah-mudahan ini menjadi jalan cinta kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai di kitab nomor 2 Bapak Ibu, surat Al-Anfal ayat 61. Kalau Anda pegang kitabnya di jilid 2, Anda bisa buka di halaman 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfu yaglibu alfaini bi idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi yuturiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Wa inistansorukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim.
walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini surat pertama yang setelah Al-Baqarah di bawah 100 ayat Bapak Ibu. Sebelumnya kan panjang-panjang suratnya ya. Surat Al-Anfal ini cuma 75 ayat. Jadi kita hatamkan surat Al-Anfal malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan setelah engkau menyiapkan jumlah pasukan dan perangkat perang, jika mereka condong kepada perdamaian, yakni mereka lebih menginginkan perdamaian dan kesepakatan, maka condonglah kamu kepadanya, yakni condonglah dan ridholah kepadanya juga, wahai penyeru para makhluk kepada kebenaran, sebagai sikap yang sesuai dengan derajat kenabian dan kesempurnaan. Dan bertawakallah pada Allah dalam semua urusanmu, serta percayakanlah padanya. Jadi Islam ini cinta perdamaian Bapak Ibu. Jadi perang hanya karena kita dipaksa untuk perang gitu ya. Nah, diserang di Badar, maka umat Islam harus menjawab. Kalau nggak gitu tertumpas nanti. Jadi maka harus diserang, maka kita harus bertahan. Tetapi kalau mereka mau berdamai, kita di sini dikatakan berdamailah gitu ya. Maka jika mereka mau berdamai, ya kita berdamai juga gitu, nggak usah kita perangi gitu. Kita berperang hanya karena kita dipaksa untuk berperang gitu. Sungguh cukuplah dan bertawakallah pada Allah dalam semua urusanmu serta percayakanlah padanya. Janganlah cemas dengan makar dan tipu daya mereka. Sungguh cukuplah Allah bagimu sebagai pelindung yang menjagamu dari makar dan pengkhianatan mereka. Sesungguhnya innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah Allah dengan zatnya yang maha mendengar perkataan mereka, lagi sang maha mengetahui tujuan dan perbuatan mereka. Wa iyuridu ayyakhda'uka, dan jika mereka ingin setelah mengajukan damai dan menyepakati perjanjian, lalu mereka menipumu dengan berbuat makar terhadapmu dan para sahabatmu, maka jangan kau pedulikan mereka dengan pengkhianatan dan tipu daya mereka. Fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagimu sebagai pelindung dan penolong semua urusanmu. Allah yang maha mengawasi semua keadaanmu. Huwaladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah yang akan memperkuatmu dan membantumu menang atas mereka dengan pertolongannya, tanpa persiapan dan tanpa kuda sebagai penunjang. Dan setelah menguatkanmu dengan pertolongannya, dia juga menguatkanmu dengan orang-orang mukmin, dengan keimanan dan ketaatan mereka padamu. Mereka menginfakkan harta dan nyawa mereka untuk menguatkanmu dan meninggikan agamamu. Wa allafa baina qulubihim, dan dia juga Allah yang mempersatukan hati mereka hingga telah terangkat tirai fanatisme kesukuan dari hati mereka, dan jadilah mereka mencintai dan menyayangimu dalam barisan yang sama, yakni saling mencintai karena Allah. Padahal pada masa jahiliyah mereka terbiasa saling menguasai dan saling membinasakan antar suku, selaras dengan fanatisme jahiliyah dan kecemburuan manusia yang lazim pada masa itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, padahal walaupun engkau membelanjakan dan mengeluarkan semua kekayaan di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, karena begitu keras kebencian dan kemunafikan mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang mengubah keadaan para hambanya, telah mempersatukan hati mereka dengan kelembutan dan keindahannya untuk menolongmu dan supaya mereka menerima agamamu, mencapai kedudukan yakin dan irfan, serta sampai pada singgasana tauhid. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia maha perkasa dan maha kuasa atas semua keinginan dan ketentuannya.
dan dia juga maha bijaksana dan maha teliti dalam semua perbuatannya. Maka maha melakukan apa yang dia kehendaki dan maha menentukan apa yang dia inginkan. Jadi Bapak Ibu, mengubah hati orang itu memang bukan wilayah kita ya. Di sini ditegaskan adalah kalaupun semua harta di dunia kamu belanjakan untuk menyatukan hati mereka, hati orang, nggak akan bisa. Karena hati itu wilayahnya Allah ya. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang punya kuasa menyatukan hati seseorang. Ini berlaku dalam segala hal Bapak Ibu ya. Anda nggak bisa bikin orang jatuh cinta sama Anda dengan seluruh harta Anda. Kecuali Allah yang akan menyatukan hati Anda dengan dia. Anda nggak bisa mengubah hati anak Anda, suami Anda, istri Anda. Kecuali Allah yang nanti akan mengubah hatinya. Ya. Jadi makanya rileks ya. Kewajiban kita hanya mengajak, menghimbau untuk berbuat baik. Mereka mau nggak mau bukan urusan kita ya. Karena hanya Allah yang punya kekuasaan mengubah hati orang. Ini di training kita tegaskan berkali-kali. Untuk mengubah hati, mengubah orang yang susah untuk berubah adalah dengan menerima kenyataan bahwa bukan kita yang pegang kuasa mengubah hati orang. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai Nabi yang dikuatkan dari sisi Allah dengan pertolongan kemenangan atas musuh, cukuplah Allah bagimu sebagai pelindung dalam berbagai urusanmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan bagi siapa yang mengikutimu dengan izin Allah dan kehendaknya dari golongan orang-orang mukmin yang yakin pada ketauhidan Allah, menepati perjanjian dengannya dan mengorbankan nyawa di jalannya. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi yang dimenangkan dan dibantu dengan pertolongan Allah, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin, yakni golongan tauhid, untuk berperang di jalan Allah untuk menebarkan ketauhidannya. Dan katakanlah pada mereka sebagai wakil kami tentang janji kami, iyyakum minkum isruna sabiruna. Jika ada di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, 20 orang saja yang sabar, yang nggak gentar di hadapan musuh, yang libu mi'atain. Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, 10 kali lipat, dengan anugerah kekuatan dan pertolongan dari kami. Wa iyyakum minkum ya mi'atun yaglibu alfam minal ladina kafaru. Dan jika ada 100 orang di antara kamu yang sabar dan teguh, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir dengan pertolongan kami. Ketika 1 orang berhadapan dengan 10 orang. Kekalahan menimpa mereka bi'annahum qaumul la yafqahun, disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Yakni mereka belum mencapai derajat ilmu yakin tentang Allah, kitab-kitabnya dan para rasulnya, untuk selanjutnya dapat meningkat ke ainul yakin dan hakul yakin, namun mereka tetap bertahan pada derajat binatang yang hina, kalah, dan terhinakan. Itu terjadi pada masa awal Islam ketika kaum muslim masih sedikit dan lemah. Setelah kekuatan Islam meningkat, kedudukannya semakin tinggi, makin banyak pemeluknya, dan semakin tersebar ke seluruh penjuru, Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum. Tapi sekarang ketika jumlahmu telah banyak serta begitu juga perangkatmu dan apa yang diberitakan padamu berat bagimu, Allah telah meringankan untukmu, yakni memudahkan segala urusan yang memberatkanmu. Wa alima anna fikum dha'fa, dan dia telah mengetahui dengan ilmunya bahwa pada dirimu terdapat kelemahan, yakni merasa berat menanggung beban perintah. Dia pun menyampaikan perintah yang kedua padamu melalui firman-Nya, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar yang teguh, ya yaglibu mi'atain, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang di antara mereka. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidznillah.
Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang atas izin Allah dengan pertolongan dan penguatan darinya. Wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mengawasi keadaan hambanya dan dia bersama orang-orang yang sabar, yang menghiasi diri dengan kelelahan dalam urusan agama. Jadi di masa awal Islam, kekuatan satu orang Islam itu kayak 10 orang kafir. Tapi ketika semakin banyak umat Islam, nyatanya ada banyak juga orang yang lemah gitu ya. Lemah iman, lemah semangat, lemah lemah macam-macam ya. Akhirnya dibikin perbandingannya sama Allah 1:2. Sebelumnya kalau 10 bisa ngalahkan 100, ini sekarang 100 cuma bisa ngalahkan 200 ya. Jadi sebelumnya itu ya kalau ada 20 orang bisa ngalahkan 200 gitu kan. Kalau ada 200 orang, kalau ada 100 orang bisa ngalahkan 1.000, jadi 1:10. Tapi semakin ke sini kayaknya semakin lemah ini. Makin banyak tapi makin lemah. Lemah imannya, lemah semangatnya, lemah keyakinannya. Jadi akhirnya dibikin 1:2. 100 bisa ngalahkan 200, 1.000 bisa ngalahkan 2.000. Nah kalau zaman sekarang bagaimana? Nah ini, wallahu alam bishawab. Seperti apa umat Islam zaman sekarang kita lihat agak 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 sedih ya lihat kondisi sekarang. Saya lihat sekarang di Palestina itu menyedihkan. Kemudian Allah mengisyaratkan rahasia dibolehkannya mengambil tebusan dan jizyah bagi para rasul dan nabi berikut dengan waktu dan sebabnya. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asro. Tidaklah patut, jadi tidak dibenarkan bagi seorang nabi dari para nabi mempunyai di tangannya tawanan dari golongan kafir yang menebus mereka dengan harta, lalu ia melepas mereka hatta yudkhina fil ardi, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Yakni mereka tidak boleh mengambil harta tebusan hingga telah banyak berperang, menghinakan kaum kafir, memuliakan agama, memenangkan para pemeluknya, sampai para penentang terpaksa menyelamatkan diri dengan membayar tebusan. Ketika sama sekali tidak diperkirakan lagi sikap permusuhan dan penentangan dari mereka. Jadilah mereka terhina dan terkuasai. Jika kaum muslim belum mencapai tingkatan tersebut, mereka tidak diperkenankan mengambil tebusan. Jika demikian, bagaimana bisa? Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu wahai kaum mukmin menghendaki harta benda duniawi dan perhiasannya, sedangkan Allah menghendaki untukmu akhirat dan pahalanya, dengan mengambil tebusan itu dan segala kenikmatan rohani yang menyertainya. Sementara kamu bermaksud untuk menikmati harta dunia dan perhiasannya. Wallahu azizun hakim, dan Allah yang maha mengawasi keadaanmu, dia maha perkasa dan maha kuasa atas apa yang dia kehendaki untukmu. Dan dia maha bijaksana dengan menghendaki hal yang cocok dengan keadaanmu. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan hukum dan perkara tetap yang turun dari Allah yang maha membalas dan maha cemburu, yang telah terdahulu dalam ilmunya bahwa seorang mujtahid yang salah tidak akan dihukum. Niscaya kamu ditimpa, yakni diturunkan atasmu akibat tebusan yang kamu ambil dari tawan saat perang Badar, berupa siksaan yang besar, yang setimpal dengan perbuatanmu yang meniadakan hikmah dan hukum Allah. Jadi ini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendapat tawanan 70 orang dari perang Badar. Di antara mereka ada Al-Abbas dan Uqail bin Abi Thalib. Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, lalu meminta pendapat para sahabat beliau tentang para tawanan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mereka itu kaummu dan keluargamu, biarkanlah mereka, semoga Allah menerima tobat mereka. Ambil saja dari mereka tebusan yang dapat mengokohkan para sahabatmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, bunuhlah mereka, karena mereka adalah para pemimpin kekufuran. Sungguh Allah akan membuatmu lebih kaya daripada mengambil tebusan.
Izinkanlah aku yang menangani si Fulan karena nasabnya denganku. Dan jadikan Ali serta Hamzah menangani saudara mereka, lalu kita bunuh mereka. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanmu wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika dia berkata, barang siapa mengikutiku sesungguhnya dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat 14 ayat 36. Dan perumpamaanmu wahai Umar seperti Nuh ketika dia berkata, ya Tuhanku, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Tumpas saja semua mereka. Ya. Quran surat 71 ayat 26. Beliau lalu memberitahu para sahabat dan mereka memutuskan untuk mengambil tebusan. Lalu turunlah ayat tersebut. Umar lalu datang kepada Rasulullah dan mendapati beliau serta Abu Bakar menangis. Umar berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku, jika itu menyedihkan aku akan turut menangis. Jikapun tak mampu, aku akan berpura-pura menangis. Beliau bersabda, aku menangis karena sahabat-sahabatmu yang memutuskan untuk mengambil tebusan. Allah telah memperlihatkan padaku adab untuk mereka lebih dekat daripada ini. Rasulullah menunjuk sebuah pohon di dekat beliau. Beliau lalu bersabda, seandainya adab itu turun, niscaya Ummah dan Sa'ad bin Mu'ad sajalah yang selamat. Ketika engkau sekalian berijtihad untuk mengambil tebusan dari para tawanan, lalu kamu memutuskan untuk mengambilnya, meskipun ijtihadmu itu salah, fakulu mimma ghanimtum, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu setelah mengeluarkan humusahu, seperlimanya, dan juga dari tebusan yang kamu peroleh dari para tawanan. Karena tebusan juga termasuk ghanimah. Halalan thayyibah, dan itu adalah makanan yang halal, yang baik dan baik, jauh dari sifat subhat karena ijtihadmu dalam mengambilnya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah karena bersegera mengambil keputusan dan berhati-hati di dalamnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang Maha mengurusi perkaramu, Dia Maha Pengampun atas keputusan tergesa-gesa dalam mengambil tebusan itu, dan Dia juga lagi Maha Penyayang dengan menghalalkan apa yang telah kamu ambil. Ya ayyuhan nabiyyu, qul, wahai nabi yang diutus untuk menyempurnakan makhluk, katakanlah sebagai nasihat, peringatan dan bimbingan sesuai dengan belas kasih seorang nabi. Limang fi aidikum minal asra iya'lamillah, kepada tawaran-tawaran yang ada di tanganmu. Jika Allah yang Maha melihat isi hati dan kesiapanmu mengetahui fi qulubikum khaira, ada kebaikan dalam hatimu, yakni iman, keyakinan, ketentraman dan irfan, yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum, niscaya Dia akan memberi kamu lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, yakni harta dunia, berupa kenikmatan rohani, kasyaf dan musyahadah yang tidak terbandingkan dengan kenikmatan jasadi. Wa yaghfir lakum, dan Dia akan mengampunimu atas kekufuran dan kemaksiatanmu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah sang pemberi petunjuk kepada hambanya untuk sampai pada ketauhidannya. Dia Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka setelah memberi mereka taufik untuk beriman dan taat, lagi Maha Penyayang dengan merahmati mereka setelah mereka kembali dan bertobat padanya. Jadi para tawanan perang ini pun ditawari untuk apa? Untuk beriman, Ibu ya, supaya dimaafkan oleh Allah. Diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun pada Al-Abbas radhiyallahu anhu yang diminta Rasulullah untuk menebus dirinya serta kedua ponakannya, yakni Uqail bin Abi Thalib dan Naufal bin Haris. Lalu Al-Abbas berkata, wahai Muhammad, engkau meninggalkanku dalam keadaan meminta-minta kepada kaum Quraisy selama keberadaanku. Rasulullah bersabda, lalu di mana emas yang kau serahkan pada Ummul Fadl saat engkau pergi lalu engkau berpesan padanya, sungguh aku tidak tahu apa yang akan menimpaku. Jika terjadi sesuatu, emas ini untukmu, Abdullah, Ubaidillah, dan Al-Fadl, berikanlah sekaligus. Al-Abbas bertanya, dari mana engkau tahu? Rasulullah menjawab, Tuhanku memberitahuku. Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar dan tiada Tuhan selain Allah, serta bahwa engkau adalah Rasulullah. Sungguh demi Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Aku menyerahkan emas itu kepadanya pada malam yang gelap gulita.
Al-Abbas bercerita, Allah menggantikan untukku dengan yang lebih baik dari itu hingga saat ini ada 20 budak dengan harga terendahnya 20 ribu. 20 ribu. Dia juga memberiku zam-zam yang lebih aku sukai daripada semua harta penduduk Mekah. Dan aku tengah menanti ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya ialah apa yang Allah janjikan melalui firman-Nya dan pengampunanmu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyuridu khiyanataka. Tapi, ini para tawanan tadi ya, tapi jika mereka, yakni para tawanan itu hendak berkhianat padamu, setelah kau sepakati perjanjian dengan mereka dan engkau bersikap lembut pada mereka, janganlah terkejut dengan pengkhianatan dan pelanggaran mereka. Faqad khanullaha min qabl, sesungguhnya mereka telah berkhianat pada Allah sebelum ini dengan kufur, syirik, melanggar perjanjian dan keluar dari tuntutan perintah. Fa'amkana minhum, lalu Allah menjadikanmu berkuasa atas mereka terlebih dahulu sehingga engkau dapat membalas terhadap mereka pada peristiwa Badar dengan membunuh dan menawan mereka. Jika mereka kembali berkhianat, Allah akan menjadikanmu berkuasa untuk kedua dan ketiga kalinya. Jangan pedulikan mereka dan pengkhianatan mereka, sesungguhnya Allah menolongmu dan menjagamu dari tipu daya mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang maha mengetahui makar mereka, dia maha mengetahui niat mereka, lagi maha bijaksana dengan membalas mereka sesuai dengan ilmunya. Kemudian Allah berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan meyakini ketauhidan Allah serta kepastian wujudnya, wahajaru, dan berhijrah dari peta imkan dengan berharap untuk naik ke martabat yang lebih tinggi, wajahadu bi amwalihim, serta berjihad dengan harta yang mereka infakkan untuk melepaskan diri darinya, serta menyucikan diri dari kecenderungan dan cinta terhadap dunia, wa anfusihim, dan jiwa mereka menahan keinginan dan syahwatnya, serta berkorban fi sabilillah, di jalan Allah, untuk menggapai hakikat fana demi mencapai keabadian, waladina, dan orang-orang yang menggapai hakikat dalam tingkatan tauhid serta teguh di dalamnya dengan awau wa nasoru, memberikan tempat kediaman, mengokohkan, memberi tempat bagi siapa yang datang memohon bimbingan pada mereka, yang termasuk kelompok tolab, para pencari, peminta, dan kelompok irodah, para murid. Dan setelah mengokohkan, memberi tempat kepada mereka, mereka menolong, membantu dengan peringatan yang sesuai sebagai bantuan untuk mereka, dengan berita gaib dan ilham yang menyusup dalam hati dan mukasyafah melalui mata. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu orang-orang berbahagia yang diterima di sisi Allah. Mereka adalah pelindung satu sama lain, yang saling menolong satu sama lain hingga tidak ada perbedaan. Jumlah mereka yang banyak lenyap, perpecahan dan persatuan runtuh, suluk dan tolak tidak tak lagi diperlukan, salik, suluk dan maslak musnah, dan tinggallah yang tinggal. Tiada Tuhan selain Dia, tak ada sesuatu pun selain Dia. Semua musnah kecuali zatnya. La ilaha illahu kullu halikun illa hu, ya, illa wajha. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman pada Allah, walam yuhajiru, tapi belum berhijrah pada kefanaan, malakum miwala yatihim min syai'in hatta yuhajiru, mereka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sampai mereka mau berhijrah dan menapaki suluk dan jalan fana. Wa inistansorukum fid dini, dan setelah mereka memasuki pintu tolab, jika mereka meminta pertolongan padamu dalam agama, yakni dalam menapaki jalan tafwid, penyerahan segala urusan pada Allah dan ketundukan, fa'alaikumun nasru, maka kamu wajib memberikan pertolongan agar mereka dapat mengalahkan nafsu hewaniyah, setan syahwat, dan amarah. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian di antara kamu dan mereka, dari bala tentara nafsu yang tercela mengintip kejahatan serta senantiasa memerintahkan keburukan dan berkesudahan yang buruk. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah yang Maha mengetahui semua keadaanmu terhadap apa yang kamu kerjakan, yakni perilaku menolong itu, Dia Maha melihat. Dia akan membalas kamu sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya.
Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir pada Allah dan tidak menyadari berlakunya keesaan zatnya pada seisi alam serta tidak juga mengerti untuk hidup fana demi zatnya, di samping mendustakan para rasul yang bertugas memberi peringatan dan kabar gembira sebagai orang yang membimbing dan memperbaiki mereka, mereka itulah orang-orang sengsara yang tertolak. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka juga sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, saling tolong menolong dan mendukung dalam kekufuran dan kejahilan. Illa tafa'aluhu, jika kamu wahai orang muslim tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu, yakni jika kamu tidak melakukan muwalah, muwasolah, perbuatan menolong dan tolong menolong yang diperintahkan padamu, takung fitnatun fil ardi, niscaya akan terjadi kekacauan bencana di muka bumi, yakni alam ketiadaan, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar, yakni lalainya bayangan kepada zat, bayangan dan bentuk kepada sang pemilik bentuk, dan bantuan kepada apa yang terpantul. Jadi orang-orang kafir itu bekerja sama, tolong menolong satu sama lain. Nah, kalau orang mukmin nggak mau tolong menolong, ya sudah, kita dihabisi ya. Walladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, yakni bersuluk dan bersafar, dan setelah mereka mencapai ilmu yakin, wajahadu, serta berjihad, yakni melakukan riyadhah dengan melepaskan selubung ta'ayun fi sabilillah, di jalan Allah yang tak lain adalah fana untuk mencapai ainul yakin. Walladzina awau wa nasoru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan bermualah kepada pemilik iroda dan memberi pertolongan kepada mereka yang tengah mencari hakikat atau tolab, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang mukmin yang mencapai hakikat dan teguh pada tingkatan hakul yakin. Mereka lah yang mukmin sebenarnya dan kokoh tanpa permohonan kesempurnaan dan penantian dalam keadaan teguh di kediaman tauhid, tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah mereka sampai pada kedudukan mereka, lahum maghfiratun, mereka memperoleh ampunan sebagai penutup sifat keakuan yang pernah ada dalam diri mereka sesuai dengan tuntutan ta'ayyunat, warizqun karim, dan dapat rezeki nikmat yang mulia berupa kasaf dan syuhud yang turun dari sisi Sang Maha Perkasa lagi Maha Tahu. Kemudian Allah memberi kabar gembira padamu, wahai ahli kasaf dan wisol, tentang orang-orang yang mengikuti jejakmu dan bersuluk di jalanmu dari kalangan iroda dan tolab. Ia berfirman, walladzina amanu min ba'du wa hajaru, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah, sebagaimana kamu berhijrah, wahai orang-orang yang telah berhasil menggapai wisol, wajahadu ma'akum, lalu berjihad bersamamu di jalan Allah serta menebarkan agama dan sunnahnya melalui diri dan harta mereka, sebagaimana kamu berjihad, fa'ulaika minkum, maka orang-orang itu yang berjihad dan mengeluarkan segala daya, mereka termasuk dalam golonganmu, kelompokmu, dan pahala mereka di sisi Allah seperti pahalamu. Mereka adalah saudara dan orang-orang terkasihmu dalam agama. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd, dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim saling kasih sayang, yakni yang memiliki nasab dan kekerabatan dalam agama dan irfan, sebagiannya lebih berhak daripada sebagian yang lain dalam wilayah dan pertolongan serta persahabatan dan persaudaraan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah di hadapan ilmunya dan lauh kodoknya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah yang bertajalli pada tiap zarah di berbagai penjuru, Maha mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir tentang segala sesuatu, dari berbagai lapisan sesuatu yang saling berkorelasi dan berbagai partikel yang membentuknya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehadirannya. Kata Bapak Ibu, surat Al-Anfal, ini penutup suratnya ya. Saya baca sebentar. Wahai orang yang tengah menghadap ke arah kefanaan dan berhijrah dari himpitan kelalaian dan ketertipuan, dalam sulukmu ini engkau haruslah mengikuti jejak ahli hijrah dan nusroh yang mengaitkan hati mereka pada keesaan al-haq
rela mengerahkan hal paling berharga mereka dalam menguatkan orang yang didukung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali, serta dalam menebarkan agama dan sunnah beliau, berakhlak dengan akhlak Nabi, selalu haus akan kesegaran minuman Nabi, bernaung dengan naungan air muka Nabi, serta berpegang teguh pada tali wilayah sang Nabi. Hal itu tidak terjadi pada dirimu kecuali dengan beralih dan berpaling secara sempurna dari berbagai tuntutan kekuatan basoriah serta berbagai kebutuhan alam dengan mutlak. Seperti orang-orang mulia itu yang telah berlepas dari segala hal yang mencemari mereka, dari berbagai kebutuhan huwiyah mereka dalam kehidupan mereka, bahkan dari keluarga dan tanah air. Karena itu terbukalah hakikat ma'rifat mukasyafah dan musyahadah untuk mereka hingga segala selain al-haq lenyap dari pandangan mata basiroh mereka secara mutlak, dan mereka menjadi fana di hadapan Allah. Di dalam Allah, fana'un fillah, dengan mencapai makom, denganku dia mendengar, denganku dia melihat, dan denganku dia menggenggam. Al-Hadis. Dalam tekadmu ini hendaklah engkau berpegang teguh pada kitabullah yang merupakan mursyid hakiki, pada hadis Rasulullah serta bimbingan para syekh agung. Semoga Allah menyucikan ruh mereka, dan terutama pada uluran bantuanmu dari hati para wali abdal yang dimabuk cintanya dengan menikmati wajah mulia Allah. Karena mereka lantaran tenggelamnya mereka dalam lautan syuhud telah berlepas dari semua keperluan huwiyah mereka. Sementara kita hanya dapat menyesal dan mengambil ibroh jika kita mampu mengambil ibroh dan memetik pelajaran. Duhai Tuhan kami, tunjukilah kami padamu dengan jalan apapun yang kau kehendaki. Sesungguhnya engkau dengan karunia dan kedermawananmu memberi petunjuk kepada siapa saja yang kau kehendaki dari para hambamu, dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Besok kita mulai bahas surat At-Taubah halaman 250. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.